Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kurikulum dasar hari pertama saya magang di Bimba AIUEO sebagai calon relawan di Bimba AIUEO. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa pengertian fun learning. Fun learning adalah proses pendidikan anak yang menyenangkan, yaitu proses belajar, proses bermain sambil belajar yang menyenangkan, nyaman, bahagia bagi anak, dan tidak ada paksaan dari siapapun. Yang kedua, mengapa proses belajar harus menyenangkan? Karena agar anak merasa senang, tertarik, dan semangat untuk belajar. Yang ketiga, apa tujuan fun learning? Tujuan fun learning yaitu untuk menumbuhkan minat belajar anak secara intrinsik, yaitu dari dalam diri anak itu sendiri. Nah, prosesnya itu harus penuh cinta kasih agar anak bahagia dalam menjalankan prosesnya, sehingga anak akan tumbuh senang, tumbuh minat belajarnya. Yang keempat, apa hukum fun learning di Bimba AIUEO? Hukumnya yaitu mutlak, harus diterapkan di Bimba setiap saat dan setiap waktu. Selanjutnya yang kelima, siapakah yang harus merasakan fun learning? Yang harus merasakan fun learning yaitu anak, terutama itu anak karena di sini anaklah yang nanti akan kita tumbuhkan minat belajarnya. Itu yang paling utama, yaitu yang harus merasakan fun learning itu sendiri adalah anak. Siapa yang menciptakan fun learning? Yang wajib menciptakan fun learning adalah motivator, karena motivator itu tidak hanya mengarahkan tapi juga memotivasi anak agar anak tumbuh karakter minat belajar. Lalu yang ketujuh, bagaimana cara menciptakan fun learning? Cara menciptakan fun learning ada dua. Yang pertama itu harus small step system, yaitu artinya bertahap sesuai dengan kemauan dan kemampuan anak. Kita bisa ajak anak untuk bercerita, berdialog, bernyanyi, menggambar, dan permainan Bimba melalui modul. Lalu yang kedua yaitu cara dengan menerapkan individual system, yaitu dengan cara pendekatan dengan anak. Lalu yang ke-8, bagaimana cara mengevaluasi anak, bahwa anak itu apakah dia sudah fun learning atau tidak. Ada beberapa cara. Yang pertama, kita lihat ekspresi anak itu sendiri. Pasti anak akan menunjukkan apakah dia senang atau tidak, semangat atau tidak, antusias atau tidak untuk melakukan kegiatan bermain sambil belajar. Untuk motivatornya sendiri, dia jika sudah menerapkan fun learning, pasti motivator akan menikmati dari proses membimbing anak itu sendiri. Lalu yang 9, apakah dampak yang terjadi jika proses belajar mengajar menyenangkan? Dampak yang terjadi adalah anak akan semangat, senang,
Jika anak sudah semangat dan senang, maka dia akan dengan sendirinya akan mengulang-ulang kembali apa yang sudah didapatkan, dan pada akhirnya anak itu akan tumbuh minat belajar anak dengan sendirinya tanpa ada paksaan dari siapapun. Jadi minat anak untuk belajar dia akan tumbuh ketika kita sudah menerapkan fun learning. Lalu yang ke-10, apakah dampak yang terjadi jika kita tidak menerapkan fun learning? Jika kita tidak menerapkan fun learning, maka anak akan merasa tidak senang untuk belajar. Nah, ketika anak tidak senang untuk belajar, nantinya akan anak benci dengan belajar. Makanya kita harus mengajak anak untuk menerapkan, kita harus menerapkan fun learning nih agar minat belajar anak tumbuh. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan small step system. Yang pertama adalah apa sih pengertian small step system? Pengertian small step system adalah proses belajar yang dilakukan secara bertahap, yaitu secara afektif dan kognitif. Lalu mengapa proses belajar harus dilakukan secara small step system? Agar tercipta suasana yang menyenangkan bagi anak, lalu berimbas pada nantinya anak akan tumbuh minat belajar. Lalu apa tujuan small step system? Tadi sudah dijelaskan ya, tujuannya agar proses belajar yang menyenangkan dapat tercipta. Efek dari small step system ini nantinya anak akan senang itu akan tercipta, anak akan bahagia, anak akan menikmati kegiatan, dan karena tidak mungkin akan menyenangkan jika prosesnya tidak dilakukan secara bertahap. Lalu yang keempat, bagaimana cara agar motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system? Yaitu harus individual system. Di sini motivator harus mengetahui tahap masing-masing anak sehingga mampu memberikan kegiatan bermain sambil belajar. Selanjutnya, motivator belajar dan kenal karakter dari masing-masing anak agar pendekatan sesuai karakter masing-masing anak itu sendiri. Selanjutnya, motivator mencari tahu nih apa sih kesukaan anak agar tahu juga arah kegiatan yang anak sukai. Lalu selanjutnya, kita sebagai motivator jangan meminta anak untuk mengerti kita, tapi kitalah yang harus mengerti anak. Lalu kita harus memberikan reward kepada anak agar anak senang. Nah, lalu yang kelima, apakah dampak yang terjadi bila proses belajar small step system diterapkan?
Itu jika menerapkan small step system, maka anak akan senang, anak akan tertarik untuk mengikuti dan mengulang, dan akan berdampak pada tumbuhnya minat belajar anak. Lalu yang terakhir, apakah dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small step system? Itu akan berdampak anak tidak senang. Anak tidak senang ini maka nantinya akan menimbulkan anak yang nantinya tidak senang belajar, benci untuk belajar. Maka dari itu sangat penting untuk menumbuhkan minat belajar anak dengan cara tadi yang pertama fun learning, yang kedua small step system, yang ketiga individual system. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Demikian tugas saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.